Ketua kelasnya di sini siapa sih? Arif ya? Iya, Pak, siap. Nah, ya nanti minta sama ini saya minta tolong nama dan email. Karena nanti berkenaan dengan kita kan kalau misalnya tugas ujian itu nanti online, jadi nanti akan saya masukkan ke dalam baik itu Dropbox maupun Google Drive. Jadi nanti saya akan daftarkan. Iya, Pak. Ya, jadi minta tolong nanti di list yang absen dan yang tidak masuk juga kalau ada nanti alamat emailnya. Baik, Pak. Oke. Oke, bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Tadi berkenaan dengan inherit atau pewarisan. Jadi gini, kalau inherit itu kan pewarisan pada dasarnya kan sempat disinggung bahwa objek oriented itu sebenarnya kita bisa ambil contoh-contoh dunia itu ke dalam dunia pemrograman. Nah, kalau saya analogikan gini, ketika dulu kita sekolah SD, baik itu 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kan ketika kita belajar, itu ada urutannya. Contoh misalkan, kelas 1 kita diajarkan mengenal huruf dan mengenal angka. Misalkan ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, dan seterusnya. Ini angka 1, ini angka 2, dan seterusnya. Nah, jadi asumsikan kelas 1 hanya pengenalan huruf dan angka. Nah, ketika naik kelas 2, kita diajarkan bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menghitung. Ketika kita diajarkan bagaimana cara membaca dan menghitung, maka kita tidak diajarkan lagi ini huruf A, ini huruf B, ini angka 1, dan seterusnya. Artinya, kalian langsung diajarkan membaca dan menghitung. Nah, bayangkan ketika kalian diajarkan membaca dan menghitung, suruh mengulang lagi, menghafalkan huruf dan angka. Otomatis, waktu yang dibutuhkan itu semakin lama lagi. Nah, contoh implementasi ke dalam program, asumsikan seperti ini. Kita membuat sebuah program aplikasi game misalkan. Nah, game itu kalau kita bicara game ada level. Dimana kalau kita bicara level itu biasanya level pertama atau level rendah itu mungkin tingkat kesulitannya lebih mudah, nanti level 2 agak susah, level 3 semakin susah, dan seterusnya. Nah, asumsikan game 1 di level 1 itu kalian buat hanya bisa maju mundur. Di level kedua kalian kembangkan nih, selain dia bisa maju mundur, dia bisa kanan dan kiri. Nah, di level kedua kalian cukup membuat kanan dan kiri. Padahal di level 2 selain dia kanan kiri, dia bisa maju mundur, maka kalian tidak perlu membuat coding untuk maju mundur, kalian tinggal turunkan level 1 ke level 2. Jadi di level 2 itu nanti dia bisa maju mundur kanan dan kiri. Di level ketiga itu naik lagi. Selain dia bisa maju mundur kanan kiri, dia bisa atas dan bawah. Ketika dia bisa atas dan bawah di level 3, maka level 3 kalian cukup membuat atas dan bawah. Level ketiga ini kalian coba turunkan dari level 2. Maka level 3 ini harusnya ketika sudah diturunkan dari level 2, maka dia bisa semua. Bisa maju mundur, kanan kiri, atas bawah. Walaupun kalian codingnya cuman atas dan bawah. Oke, saya coba ilustrasikan, saya gambarkan seperti ini. Asumsikan kalian nanti punya game level 1. Level 1 ini kalian hanya bisa maju plus mundur. Level 2 kalian bisa maju mundur kanan dan kiri. Level 3 itu kalian bisa maju mundur kanan kiri
atas plus bawah. Nah, bayangkan ketika kalian coding level 3, kalian harus ketik lagi kanan kiri maju mundur. Waktunya pasti butuh waktu yang lumayan lama. Ini baru level 3. Kalau levelnya mungkin bisa puluhan atau mungkin ratusan, itu otomatis membutuhkan waktu semakin levelnya tinggi, waktu coding kalian makin lama. Nah, konsep inherit itu ada seperti ini. Dari level 1 nanti kalian turunkan ke level 2. Maka level 2 kalian cukup ketik kanan kiri. Karena level 2 adalah turunan dari level 1, maka dia bisa maju dan mundur. Nah, begitu juga dengan level 3. Kalian cukup ketik atas dan bawah. Jadi atas bawah ini kalian turunkan dari level 2. Maka dengan konsep ini level 3 bisa semua. Nah, ini adalah konsep inherit, pewarisan. Nah, ini sama halnya dengan kalau kita pewarisan adalah sifat, misalnya adalah orang tua bisa mewariskan baik itu sifat atau mungkin harta kepada anak. Tapi kalau anak tidak bisa mewariskan baik itu sifat, kelakuan atau mungkin harta kepada orang tua. Karena konsep inherit adalah pewarisan, itu adalah turunan dari atas ke bawah atau dari parent ke child. Nah, itu konsep inherit. Oke, sekarang kita akan coba implementasikan gimana sih bentuk dari inherit atau pewarisan. Oke, saya di sini akan coba buat asumsikan pertama saya akan membuat game level 1. Saya buat objek kelasnya dulu. Misalkan di sini adalah level 1. Di level 1 ini saya akan membuat maju. Misalkan seperti ini, saya akan buat function lagi, public function Oke, seperti ini. Sekarang saya akan coba buatkan satu form lagi untuk game. Ketika saya buat, copy dari yang ada, biar cepat. Di sini masukkan sebagai level 1. Oke, di sini di level 1 ini saya akan memanggil objek atau kelas dari level 1 ini. Oke, saya Nah, ini sini ketika saya klik level 1 dia hanya ada maju dan mundur. Karena memang di sini saya baru membuat maju dan mundur. Jadi ketika saya ketik level 1 dia hanya mengenal maju. Ada lagi objek 1 titik mundur. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi untuk level 2. Level 2-nya adalah seperti ini. Saya buat kelas baru lagi.
level 2. Di level 2 ini saya hanya buat kanan dan kiri. Oke. Kanan. Kiri. Oke, di sini saya buat panggil objeknya. Di sini asumsikan sebagai level 2. Jadi di sini ketika saya panggil level 2, nah, di sini kalau saya panggil level 2, dia hanya taunya kanan dan kiri. Padahal harusnya level 2 selain dia kanan kiri, dia bisa maju mundur. Nah, bagaimana saya bisa membuat maju mundur tanpa saya coding? Maka di level kedua di sini kalian turunkan. Nah, ini disebut dengan inherit, pewarisan. Nah, ini kata inherit level 1. Nah, seperti ini. Nah, ketika di level 2 kalian sudah inherit atau turunkan semua ke level 2, maka di sini harusnya sudah ada maju mundur kanan dan kiri. Jadi dia lebih komplit. Nah, seperti ini. Kanan, kiri, dan seterusnya. Titik, 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 mundur. Nah, berikutnya kita buat satu level lagi, level 3, di mana selain dia maju mundur kanan kiri, dia atas dan bawah. Maka di level ketiga kita cukup membuat atas dan bawah. Oke, seperti ini. Kalau saya buat tombol lagi untuk level 3, level 3. Nah, di sini kalau saya buat level 3, di sini dia hanya bisa atas bawah. Padahal saya mengharapkan bahwa level 3 ini selain atas bawah, dia bisa maju mundur kanan kiri. Maka di level ketiga ini saya akan turunkan level kedua level 2. Nah, seperti ini. Maka ketika saya turunkan level 2 ke level 3, maka di sini harusnya semua yang ada di level 3, 2, dan seterusnya itu bisa ke bawah semua. Nah, ini konsep inherit, pewarisan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan berkenaan dengan inherit? Halo? Halo? Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada? Modulnya nggak, Pak? Gimana, sorry? Ada modulnya nggak? Kalau pemrograman sih harusnya tidak ada, karena kan ini sebenarnya ke program ini kan sebenarnya karena materinya teori, jadi lebih cenderung kepada konsep. Tapi saya juga berpikir ketika kalian konsep pasti bingung, ini apa, ini apa.
Nah, maka saya coba selingi berkenaan dengan programnya. Tapi kalau mau programnya sih sebenarnya nanti saya bisa share contoh program berorientasi objek. Sebenarnya kelihatan dari yang penting adalah ada kelasnya, di mana kelas itu pasti yang paling sering digunakan itu ciri-cirinya adalah enkapsulasi. Kalau inherit itu memang jarang, tergantung kebutuhan, karena kan tidak semua itu harus diturunkan, tergantung kebutuhan. Nah, yang jelas memang konsep object oriented itu adalah enkapsulasi. Oke, Tapi kalau makasih, mau Kak. kalau mau belajar sih sebenarnya banyak nanti dari buku-buku sebenarnya banyak, cuman memang rata-rata kalau buku itu basisnya Java. Pemrograman pakainya Java. Tapi tergantung, terserah kalian mau pakai .NET boleh, pakai Java juga boleh. Yang jelas adalah ketika nanti membuat konsep object oriented itu, yang pertama adalah kalian membuat sebuah kelas. Nah, kelas ini sebenarnya, PBU ini sebenarnya implementasi atau bentuk nyata dari rancang bangun yang sudah kalian pelajari di dalam mata kuliah perancangan sistem. Di perancangan sistem itu kan kalian membuat UML, di mana UML itu salah satu diagram yang paling penting adalah kelas diagram. Nah, sejauh ini, ya ini saya juga agak bingung, walaupun sebenarnya saya juga mengajarkan mata kuliah perancangan sistem, saya cuma mewanti-wanti bahwa di dalam kalian nanti menyusun skripsi, harusnya ketika kalian merancangnya UML, programnya juga harusnya sudah berbentuk kelas diagram, karena kan UML itu sebenarnya sudah merepresentasikan dari sebuah program. Nah, kalau kalian sebenarnya balik lagi ke UML diagram, itu kan sebenarnya kalian sudah membentuk sebuah program. Contoh seperti ini, kalian nanti punya kelasnya kurang lebih seperti ini di kelas diagram. Ada, misalkan di sini ada mahasiswa, di sini nanti, misalkan kalian membuat program sistem informasi pendaftaran. Ini misalkan adalah mata kuliah. Ini misalkan relasinya ke sini. Nah, sejauh ini saya belum melihat rancangan kalian seperti ini, tapi ketika saya lihat codingnya, ini nggak ada sama sekali kelas diagramnya. Karena pemrograman kalian rata-rata ya terstruktur. Artinya terstruktur, begitu kalian double klik tombolnya, ya programnya di situ gitu. Nah, itu yang menurut saya sebenarnya agak susah juga memberikan pemahaman. Ini sebenarnya kurang tepat. Karena yang dikhawatirkan rancangannya seperti apa, tapi bentuk nyatanya atau implementasinya itu tidak sesuai gambaran. Kalau saya analogikan gini, misalkan kalian gambar sebuah rumah. Nah, rancang bangun kalian sebenarnya ini mungkin terbuat dari bata merah misalkan. Ini kerangkanya mungkin baja misalkan. Tapi pada implementasinya ini diganti batako, ini misalkan diganti kayu. Bisa, cuman memang tidak sesuai dengan spek yang sudah pernah kalian buat. Karena memang harusnya antara rancangan dan implementasi itu harusnya linear. Nah, ini kebanyakan sejauh ini saya belum pernah melihat. Memang untuk pemrograman ini saya juga tidak menyalahkan, karena kebanyakan kalian mungkin belum diajarkan pemrograman berorientasi objek. Mungkin terstruktur saja, mungkin kalian agak bingung, agak pusing mungkin. Apalagi mungkin objek oriented memang agak berat. Nah, itu memang untuk saat ini ya udah kita coba memahami dengan kondisi sekarang. Cuman memang saya di sini cuma menginformasikan, coba mewanti-wanti, ini harusnya konsep dasarnya seperti ini loh kalau kalian buat rancangan object oriented. Berbeda dengan kalau dulu rancangannya itu pakainya adalah DFD, terstruktur. Kalau pemrograman terstruktur, rancang bangunnya itu harusnya dulu pakai DFD. Kalau object oriented, rancang bangunnya itu pakainya UML. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Sekilas itu
berkenaan dengan inherit. Ini kita baru 2, ciri-cirinya ada 3, nah, sesuai dengan modul. Yang pertama adalah enkapsulasi atau encapsulation atau pembungkusan sebuah informasi atau penggabungan antara atribut dan metode. Yang kedua adalah inherit, pewarisan, di mana kalian bisa mewariskan baik itu atribut, warnanya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Maaf, saya foto sebentar ya buat bukti ke kampus. Oke, kita lanjut. Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke satu poin lagi, yaitu polimorfisme atau ciri-ciri ketiga dari pemrograman berorientasi objek. Ada? Oke, yang terakhir adalah polimorfisme atau banyak bentuk. Poli artinya banyak, artinya satu function itu mempunyai banyak bentuk. Nah, ini adalah kalau kita bicara definisi, polimorfisme adalah sifat pemrograman yang memungkinkan satu metode diwakilkan dari kelas super atau upper kelas ke dalam satu kelas atau kelas turunannya atau anak kelas. Nah, contoh di sini adalah kalau kita bicara banyak bentuk, contoh di sini adalah kita punya kelas binatang, di mana kalau kita bicara binatang pasti mempunyai suara. Nah, suara dari binatang, misalkan saya punya kucing, saya punya ayam, ataupun saya punya bebek. Nah, dari masing-masing ketiga binatang tersebut mempunyai metode sama ini, bersuara. Tapi suara bebek, suara ayam, ataupun suara kucing pasti berbeda-beda. Nah, itu adalah konsep polimorfisme. Atau contoh lainnya, misalkan kita punya kendaraan, di mana kalau kita punya kendaraan, pasti kendaraan bisa melaju dengan mempunyai kecepatan. Nah, kecepatan kendaraan roda 2 dan roda 4 tentu berbeda. Nah, artinya kembali lagi, ini adalah bentuknya. Walaupun satu fungsi, tapi bentuknya itu yang berbeda. Nah, itu disebut dengan polimorfisme. Memang untuk ciri ketiga ini, polimorfisme ini memang dalam implementasi jarang banget digunakan, karena masing-masing metode itu biasanya mempunyai, masing-masing kelas itu biasanya metodenya berbeda-beda. Nah, tapi kalau seperti ini mungkin saja di dalam satu kelas itu mempunyai suatu metode yang sama, tapi wujudnya yang berbeda. Oke, contoh simple yang kita bicara polimorfisme adalah contoh seperti ini. Oke, di sini saya punya metode atau function bawah. Nah, di sini kalau kita lihat di codingnya, bawah itu ketika kita lihat di sini, nah ini cuman ada satu bawah. Nah, saya akan coba membuat polimorfisme dari metode bawah. Oke, di sini saya akan coba buat satu lagi. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika ada dua yang sama persis, dia tidak mau, tapi saya akan coba di sini. Nah, ini tidak error. Nah, di sini ketika kalian manggil walaupun sama, tapi di sini memungkinkan wujudnya berbeda. Oke, seperti ini. Di bawah. Nah, seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Atau saya buat satu lagi.
Oke, ini adalah wujud dari function bawah. Di sini ada 3, maka di sini kalian nanti boleh menggunakan baik yang bawah yang 1, 2, ataupun yang ketiga. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama mempunyai, kalau tadi kendaraan sama-sama mempunyai kecepatan, tentu kecepatan roda 2 dan roda 4 itu pasti berbeda. Artinya sama-sama mempunyai metode tapi bentuknya yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan polimorfisme, artinya satu aksi tapi banyak bentuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Secara materi selesai untuk minggu ini berkenaan dengan karakteristik atau sifat-sifat atau ciri-ciri dari pemrograman berorientasi objek. Oke, saya buka kalau ada pertanyaan. Unmute all. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, secara materi harusnya sudah, tinggal besok kita bahas lagi materi yang lain. Jadi nanti secara materi memang kita tidak terlalu banyak, karena memang ini harusnya ke implement. Nah, nanti kita akan coba yang mungkin lebih kompleks lagi, karena kalau objek oriented itu sebenarnya nanti kalau desktop ini nanti dikembangkan ke dalam web. Nanti di web lagi nanti ada kondisi lagi namanya web service atau API. Pernah dengar? Ya. Ya, jadi nanti kalau yang suka atau terbiasa dengan program, nanti kalian harusnya pernah dengar namanya API. Jadi nanti kita coba implementasi. Oke, 10 menit lagi habis. Jadi nanti kita kalau memang masih ada waktu, kita akan coba implementasikan sama-sama objek oriented, tapi nanti kita kondisikan, misalkan tahap pertama kita akan coba ganti kulit. Ganti kulit itu artinya ganti UI. Misalkan tahap pertama kita sudah membuat aplikasi PBO berorientasi yang konsepnya adalah aplikasi desktop. Nah, besok kalau desktopnya sudah jadi, kita konversi ke dalam web. Jadi codingnya kita tidak rubah, tapi kita bicara UI-nya doang. Jadi kalau web nanti pakainya adalah HTML. Nah, itu nanti memungkinkan. Atau misalkan nanti kita ganti database, tanpa perlu rubah coding, database-nya sudah otomatis masuk. Misalkan sekarang kita besok kita pakai SQL misalkan. Nah, itu tanpa rubah coding itu sudah langsung jalan. Nah, jadi itulah kemudahan atau keunggulan ketika kita sebaiknya menggunakan aplikasi berorientasi objek, karena benar-benar fleksibel. Kalian nanti sudut pandangnya dalam maintainnya itu sebenarnya kalian mana yang problem, apakah front end atau UI atau formnya atau algoritmanya dalam ini kelas atau objek atau database-nya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan minggu ini? Untuk pertemuan selanjutnya full aja, Pak. Full aja. Oh ya udah, nggak masalah ya, nanti kuotanya takutnya kalau saya ngikutin aja, minimal setidaknya saya sudah menyampaikan arahan dari kampus. Tapi kalau misalkan full nggak apa-apa, jadi nanti kita lebih banyak ke simulasi-simulasi supaya nanti kalian punya bayangan, ya. Iya. Iya, Pak. Oke, nanti kalau emang masih